34, aku memberikan, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Agapao di sini sama seperti aku telah mengasihi, menggunakan kata agape. Kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih agape itu tanpa pamrih. Amin. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku, sama seperti Yesus telah mengasihi kamu. Kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19 di sana dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Agapao di sana juga dipakai. Kita bersyukur malam ini lewat generasi muda, Tuhan saya mengingatkan kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Bayangkan kalau kita tidak dikasihi, kita jadi apa? Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2, kita mati semua. Kita hidupnya rusak semua. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia memilih kita menjadi generasi muda Tuhan sayang. Kalau bukan karena kasih Tuhan gak sayang kita. Tuhan kita Yesus datang ke dunia menjadi manusia karena apa? Kasih agape. Dia menerima kita apa adanya. Bukan karena ada apanya seperti tadi bersaudara kalau ada uang. Tapi Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Luar biasa. Tuhan gak bilang, kalau kau keriting hitam saya gak mau. Gak ada itu. Yohanes 3 ayat 16 katakan di sana, yang penting kita percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu tanda kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Ada yang belum percaya Yesus di sini? Percaya dong Bu, saya dari buka mata lahir sudah Kristen. Tapi pengenalan pribadi di dalam Yesus Kristus itu penting. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kau harus mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hatimu bahwa hanya Dialah yang bisa menyelamatkan engkau. Karena urusan keselamatan itu pribadi. Bukan karena kau giat di GMTS, kau dapat bonus untuk masuk surga. Keselamatan tidak. Yohanes 3:16, percaya kepada Dia. Dan Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini penting sekali. Jadi dikatakan Tuhan mengasihi kita. Kalau bukan karena kasih Tuhan, bukan kasih agape, Ibu percaya kita tidak ada di tempat ini. Makanya kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Secara DNA kita tidak bersaudara, tetapi DNA darah kita di dalam Yesus adalah darahnya Yesus sucikan hatiku. Itu enggak? Bukan. Oh iya, itu lagu. Wah, enggak ada yang tahu enggak lagu ini? Tetapi kita bisa ada malam hari ini karena kasih Tuhan. Kalau baca tadi 1 Petrus 1 ayat 19, 18-19, kalau kita naik, bukan karena dengan emas perak kita diselamatkan, bukan karena engkau kasih uang kepada Tuhan Yesus, atau engkau punya persembahan banyak, atau engkau banyak berperan di GMTS, tetapi apa yang dikatakan di sana? Sebab kamu tahu, yuk bacalah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercela. Amin. Tuhan mengasihi kita, kita ditebus dengan darahnya. Kasih Tuhan terlihat bagaimana Dia mati di atas bukit Golgota. Luar biasa. Gak ada orang yang mau mati buat kita yang berdosa. Ada yang mau bela-belain yang banyak kekurangan, banyak salah sini? Gak ada kan? Dia pasti mau belain kalau kita kasih 1 miliar, biar kita mati yang penting ada 1 miliar buat tapi keluarga. Maju ya. Tapi kalau rusak, enak aja, saya gak mau. Saya gak mau, tetapi itulah bukti kasih agape tanpa pamrih. Itu sebabnya malam hari ini di ibadah Natal GMTS, ingat, ketika cinta kasih Kristus ada dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, ketika cinta kasih Kristus, ketika kasih agape ada dalam hidup kita. Dan Ibu percaya kita semua sudah merasakan kasih agape malam hari ini. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Yang tidak benar tapi dibenarkan di dalam Kristus. Makanya Efesus 2 ayat 8-9, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah. Kasih
agape. Jadi hidup kita makanya pada malam hari ini lewat cinta kasih Kristus. Yang pertama, kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan dalam hidup kita. Amin. GMTS pasti bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Walaupun satu suku, tapi kadang banyak salah paham. Betul nggak? Saya kata malam Natal ini tidak ada salah paham kan? Semua baik-baik saja dari konsumsi, dari semuanya. Itu terlihat dari mukanya cerah-cerah dan si Dian yang masak, jadi dia semangat. Hari ini kita bersyukur. Kalau bukan karena cinta kasih dia nggak mau masak. Bisa saja dia kasih banyak asin, nggak ada yang makan. Enak aja kalian yang makan, nggak ada ya. Kenapa dia lakukan? Karena ada kasih. Betul nggak? Kalau ada kasih agape tanpa pamrih, Kak Weni bayar berapa pak kita? Kita mau masak ini seolah-olah kita. Yang WL single nanti tanya berapa dia amplop. Begitu. Tapi kalau kita melayani, mengamalkan kasih persaudaraan, hanya cinta kasih Kristus, hanya kasih agape yang mampu menggerakkan. Amin. Sekali lagi, kalau kau tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu, omong kosong kalau kau mengasihi orang. Makanya kita bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau ada yang bilang, ya, saya sangat mengasihi, mencintai engkau lebih dari diriku sendiri, itu bohong, tidak alkitabiah itu. Jangan percaya itu ada maunya dia. Itu banyak gombalan itu. Secara alkitabiah bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau engkau tidak mau dicubit, pasti engkau gak mau cubit orang lain. Betul? Kalau engkau suka makan bakso, pasti temanmu juga suka makan bakso. Kalau udah lebih, traktir lah. Jangan sembunyi-sembunyi. Di sini nggak ada. Apalagi kan ya di kos belum dapat kiriman, lagi tunggu-tunggu temannya ada nggak yang tergerak traktir saya. Aduh, bagaimana ini? Tapi di sini kayaknya saling mengamalkan kasih persaudaraan. Amin. Jadi kita belajar pada kasih Kristus. Di pasal 2 tadi ayat 18-19, dia mengampuni dosa kita, menerima kita apa adanya. Jadi untuk mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, hanya dengan cinta kasih Kristus, dengan apa? Kita juga harus mengalami secara pribadi. Yang kedua, di ayat 22a, ketika cinta kasih Kristus ada di dalam hidup kita, maka kita dapat hidup dalam apa? Kesucian. Gimana yang tadi ayat 22 bagian A, dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi sekali lagi, ketika cinta kasih Kristus yang menggerakkan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan, cinta kasih Kristus juga yang ada dalam hidup kita mampu membuat kita hidup dalam kesucian. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyakiti hati Dia. Jadi sekali lagi, kita menerima anugerah Tuhan, kita diberikan keselamatan, dan kita sudah menerima keselamatan anugerah Tuhan. Orang yang sudah mengalami anugerah dari Tuhan, pasti dia akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia akan melakukan sesuai firman Tuhan. Amin. Intinya itu. Sekali lagi, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, diselamatkan, pasti dia akan melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi mari GMTS dan kita semua yang hadir malam hari ini, ingat, hanya cinta kasih Kristus yang membuat kita hidup dalam kesucian. Kalau kita sayang orang, betul gak? Coba ibu tanya, kalau kamu sayang orang, cinta orang, gak mau dia bikin kamu kasih sakit hati, toh? Kalau dia sakit hati, kamu tambah sakit hati. Kenapa? Udah cinta banget. Tapi beda. Kalau dia bilang cinta pangana, terus dia bikin sakit hati, terus pangana, itu bohong gitu. Ada udang di balik bawah gitu. Dia cuma manfaatkan kamu. Ibu kalau sayang orang, ibu hati udah tega bikin sakit hati pada dia, karena ibu rasa saya juga sakit hati. Tapi kalau orang sebaliknya, tanda tanya itu. Betul atau betul? Benar. Betul atau benar? Benar. Betul atau benar kalau belum ada akhiran an, sama-sama artinya. Akan berbeda jika ada akhiran an dan awalan kebetulan dan kebenaran. Kalau hanya benar dan betul, sama.
Jadi malam hari ini sekali lagi cinta kasih Kristus ada dalam hidup kita mampu membuat kita untuk hidup dalam kesucian. Kenapa Bapak? Kenapa? Karena kita lihat Dia yang sudah menyucikan kita. Dia yang kata suci di sini dalam bahasa asli artinya Dia yang memisahkan kita. Jadi kita dipisahkan, kita dikhususkan luar biasa. Jadi bersyukurlah kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, haleluya, amin. Dengan cepat. Dan yang ketiga, jadi ketika cinta kasih Kristus dalam hidup kita, maka kita yang pertama tadi mampu mengamalkan kasih persaudaraan. Yang kedua tadi mampu hidup dalam kesucian. Dan yang ketiga tadi yaitu kita mampu hidup dalam kebenaran. Ayat 24 sampai 25 coba kita baca, masih di pasal 1 ini. Ya 5 menit lagi ya. Turun ayat 24-25. Jadi kita mampu hidup dalam firman Tuhan. Mengapa Bapak? Mengapa kita harus mampu dalam hidup dalam firman Tuhan? Ingat, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput mencari kering dan bunga gugur. Ingat, hidup kita ini sementara. Saya tidak tahu. Mungkin kita berpikir kita masih muda, masih panjang, umur kita belum tahu. Karena kita ngantrinya nggak tahu umur berapa. Mungkin kita pikir nanti yang tua-tua duluan. Belum tentu. Ada yang masih muda-muda, so pergi dulu. Nah, tapi hari ini ingat, engkau harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ingat, hidup kita hanya sementara di dunia ini. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang menghidupkan engkau dalam dunia ini. Ayat 25, lihat. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Wow. Jadi firman Tuhan itu hidup selama-lamanya dalam hidupmu. Dan engkau mampu hidup dalam cinta kasih Kristus, sehingga lewat cinta kasih Kristus itu akan menggerakkan engkau untuk bisa mengamalkan persaudaraan di dalam Tuhan, untuk bisa hidup dalam kesucian, untuk bisa hidup dalam firman Tuhan. Jadi hanya dengan cinta kasih Kristus, cinta agape, menggerakkan persaudaraan. Sehingga malam hari ini lewat ibadah Natal GMTS kita mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh kita mengasihi, bukan karena terpaksa. Amin.